Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Lydia Kurniawan, SMAK, selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI dengan NIM 2018-031073, program studi S1 Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aset, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Latar belakang pada penelitian ini adalah setiap perusahaan memerlukan pendanaan yang cukup besar demi keberlangsungan hidup perusahaan. Masalah pendanaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan risiko. Namun, rendahnya penggunaan hutang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dalam penggunaan hutang, struktur aset menjadi tolak ukur seberapa besarnya penggunaan hutang. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka dapat dijadikan sebagai jaminan. Serta, semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan perusahaan, mendorong perusahaan dalam meningkatkan penggunaan hutang guna memenuhi pendanaan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas secara parsial mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan? Yang kedua, apakah struktur aset secara parsial mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan? Yang ketiga, apakah pertumbuhan perusahaan secara parsial mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan? Dan yang keempat, apakah profitabilitas, struktur aset, pertumbuhan perusahaan secara simultan mempengaruhi kebijakan hutang perusahaan? Lalu, manfaat penelitian. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam memahami, menambah, dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan seberapa besar pengaruh profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan hutang. Bagi para investor, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, diharapkan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Berikutnya, kerangka penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah saya buat, maka hipotesis penelitian yang akan saya ajukan dalam penelitian ini adalah: hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan hutang. Hipotesis kedua, struktur aset berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan hutang. Hipotesis ketiga, pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan hutang. Dan hipotesis keempat, profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal. Yang kedua, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling dengan didasarkan pada kriteria tertentu. Yang ketiga, objek penelitian. Terdiri dari populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Yaitu sebanyak 193 perusahaan. Dan jumlah sampel dalam perusahaan penelitian ini sebanyak 29 perusahaan. Yang keempat, rancangan analisis. Rancangan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, pengujian model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya, hasil uji. Yang pertama, uji Chow, di mana pada pengujian ini melakukan perbandingan antara common effect model dengan fixed effect model. Hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas cross section F sebesar 0,0000 di bawah 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis pertama diterima, yang berarti fixed effect model yang terpilih. Lalu dilakukan uji kedua, yaitu uji Hausman, di mana pada pengujian ini melakukan perbandingan antara random effect model dengan fixed effect model. Hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0056 di bawah 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis pertama diterima. Berarti fixed effect model yang terpilih. Setelah melakukan pengujian model di mana fixed effect model yang terima dalam penelitian ini, maka selanjutnya melakukan uji T. Berdasarkan hasil uji T, maka variabel X1 mendapatkan nilai T statistik sebesar minus 4,475245 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,65857 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 di bawah 0,05, yang berarti profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang.
Variabel X2 mendapatkan nilai T statistik sebesar minus 3,562756 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,65857 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0006 di bawah 0,05, yang berarti struktur aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Variabel X3 mendapatkan nilai T statistik sebesar 1,141306 lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,65857 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2570 di atas 0,05, yang berarti pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan utang. Berdasarkan hasil nilai F statistik sebesar 82,41408 lebih besar dari F tabel sebesar 2,69000 dengan nilai signifikasi sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan utang. Lalu, uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil nilai adjusted R-square sebesar 0,956420, hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan mampu menjelaskan kebijakan utang sebesar 95,64%, sisanya 4,36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uji data dan pembahasan penelitian, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini berarti profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi kebijakan utang. Yang kedua, struktur aset secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini berarti struktur aset dapat digunakan untuk memprediksi kebijakan utang. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini berarti pertumbuhan perusahaan tidak dapat digunakan untuk memprediksi kebijakan utang. Dan yang terakhir, profitabilitas, struktur aset, dan pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan utang. Hal ini berarti model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi kebijakan utang. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian, menambah masa periode penelitian, serta menggunakan variabel lain. Lalu, diharapkan bagi investor dapat menganalisa profitabilitas dan struktur aset yang terdapat pengaruh pada kebijakan utang sebelum melakukan keputusan dalam berinvestasi. Sekian presentasi penelitian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.